Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nampaknya ataupun sepertinya tidak mudah ketika apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bagaimana kita bertawakal dan juga menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diiringi rasa ikhlas, tanpa diiringi rasa keimanan dan juga tingkat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita akan bahas di segmen ini. Para jamaah sudah siap dengan sejumlah pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusya Hakam. Saya persilakan terlebih dahulu Ibu Wiwi untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, jadi dari Muslimah At-Tihad. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana tingkatan katakanlah tadi dijelaskan bahwa tawakal itu seandainya kita sudah merasa tawakal, tapi kenapa di dalam hati itu masih ada rasa takut gitu. Jadi bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Wiwi. Silakan Ustadz Yusya. Baik, Ibu, ya. Kita sering banget sudah mengatakan berpasrah kepada Allah, tapi kita masih takut kecewa dengan hasilnya. Yang perlu kita pahami, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pula dalam Risalatul Mu'awwanah pernah menceritakan, kalau tawakal itu adalah ibadah lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya kita harus ikhtiar dulu Ibu. Tidak ada orang yang bertawakal tanpa disertai dengan ikhtiar. Ada sekelompok orang datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, naik apa? Naik kendaraan. Kendaraannya apa? Onta. Mana ontanya? Itu di situ. Kata Nabi, suruh ikat dulu ontanya. Jangan langsung dipasrahkan kepada Allah. Onta enggak diikat, ya lari. Begitu pula tawakal, harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Ketika kita sudah berikhtiar kepada Allah, maka lanjutkan proses yang kedua dengan berdoa. Berdoa berharap apa yang kita ikhtiarkan ini bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah proses yang ketiga, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berikhtiar, berusaha dengan manajemen yang bagus, pasrahkan kepada Allah. Kalau orang sudah pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, tadi dikatakan oleh guru kita, Allah cukupkan. Kalau Allah cukupkan itu, Allah tanamkan sifat ridho di dalam hati kita atas setiap ketetapan Allah. Yang perlu kita bangun Ibu, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, al-man'u ainul ita. Sesungguhnya tidak diberikan oleh Allah itu adalah bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan ini, ternyata hakikatnya, zahirnya tidak diberikan. Tidak diberikan itu sebenarnya Allah mengijabah daripada doa kita. Maka konsekuensi daripada orang yang bertawakal kepada Allah adalah melepaskan kehendaknya dan memasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ibu benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, maka ketetapan dari Allah itulah hal yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Yusya Hakam. Ini menarik apa yang ditanyakan Ibu Wiwi tadi, menarik dari pertanyaan berkaitan dengan tawakal. Saya ke Ustadz Ahmad Khan, ketika kita sudah bertawakal, kita mungkin ketika apa urusan di dunia ini, termasuk juga kita mungkin berjalan di tempat yang gelap atau sepi begitu Ustadz ya. Nah, kita sudah bertawakal tapi masih ada ketakutan, ini ada sesuatu apa bagaimana. Nah, apakah itu termasuk keimanan atau itu termasuk kita sudah termasuk bagian daripada syirik atau bagaimana Ustadz ketika kita sudah bersikap seperti itu? Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan oleh Imamul Haddad bahwasanya tawakal itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Seseorang itu dikatakan bertawakal apabila tuma'ninatul qalb wa sukunuhu ila wa'dillahi ta'ala wa dhamani.
Orang bertawakal itu dia akan tenang hatinya terhadap segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Allah. Jadi kalau masih ada ketakutan di hati kita, berarti belum sempurna syarat tawakalnya. Maka sempurnakan syarat tawakalnya. Contoh, ada satu cerita yang menarik. Ketika ada salah seorang daripada ulama minas salaf, beliau namanya Al-Imam Hatim Al-Asham. Al-Imam Hatim Al-Asham, beliau ini adalah salah seorang tabi'in, pengikut sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad. Ketika satu saat beliau itu ingin melakukan perjalanan jauh, lalu dia mendatangi istri dan anak-anaknya. Dia bilang, wahai istriku, anak-anakku, saya mau pergi nih menempuh perjalanan jauh. Kalau kata orang Betawi, nih saya mau pergi jalan jauh nih, kira-kira berapa duit yang kudu ditinggalin, bakal uang belanja, begitu. Lalu kemudian istri dan anak-anaknya ketika ditanya, istrinya menjawab, ya sekira-kiranya berapa lama ayah akan pergi dan sekira-kiranya berapa kebutuhan yang kita butuhkan, maka segitulah kasih kepada kami. Lalu kemudian Imam Hatim Al-Asham beliau jawab, hadza la ya'lamuha illallah. Ini perkara gaib. Kita nggak ada yang tahu berapa hari saya pergi, apakah nanti saya kembali atau tidak, apakah kalian masih hidup sampai berapa hari. Ini perkara yang gaib dan tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata istrinya? Kalau begitu, da rizquna alaman ya'lam. Kalau begitu wahai suamiku, silakan kamu boleh pergi. Urusan rezeki biarin, serahin nama Allah yang Maha tahu. Luar biasa nih Bu. Ada yang begitu kira-kira bini zaman sekarang? Ya susah udah. Susah. Ini istrinya Imam Hatim Al-Asham bilang, udah urusan rezeki serahin nama Allah yang Maha tahu. Mau pergi silakan pergi. Cari nafkah, ada keperluan kerjakan. Biarin urusan rezeki urusan Allah. Luar biasa. Nggak ada rasa takut. Ketika Imam Hatim Al-Asham udah pergi, tiba-tiba apa? Datang ibu-ibu nih ke rumahnya. Biasa kayak mama zaman now juga, pada kepo. Ketika datang ditanya, itu suami kamu pergi? Iya. Mudah-mudahan suami kamu meninggalkan uang belanja yang cukup selama dia di perjalanan. Kepo, kayak mama zaman now juga. Akhirnya apa jawaban istrinya Imam Hatim Al-Asham? Kata beliau, Bu, kalau bahasa kita nih, kita pakai bahasa kita aja ya. Kata Imam Hatim Al-Asham nih, istrinya bilang apa? Bu, saya mau tanya sama kalian tentang suami saya Hatim Al-Asham. Mau tanya apa? Saya mau tanya, Hatim Al-Asham itu dia adalah yang memberi rezeki atau yang makan rezeki? Maka mereka menjawab, ya jelas Hatim Al-Asham suami kamu itu adalah yang makan rezeki, bukan pemberi rezeki. Kalau begitu, kalau dia adalah orang yang makan rezeki, maka orang yang makan rezeki dia sudah pergi melakukan perjalanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki, dia selalu bersama kami dan tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kami. Allah. Itu namanya tawakal. Kalau udah tawakal, udah nggak ada kekhawatiran, udah nggak takut lagi, udah nggak bingung lagi, udah punya Allah. Tapi kalau sekiranya masih takut, udah tawakal nih Ustadz, tapi jalan di tempat gelap ternyata kita masih takut, ya itu manusiawi, tetapi berarti ada sesuatu dari syarat ketentuan tawakal yang belum terpenuhi. Maka perbaiki, insya Allah kita menjadi tawakal yang sebenarnya. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Berikutnya saya ke jamaah ikhwan, ada Pak Dedi. Boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya rencana pertanyaan saya udah terjawab semua nih. Tapi tidak apa-apa, mungkin tetap saya ingin menyampaikan tadi bahwa saya sudah bertawakal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga saya sudah merasa ikhlas dengan membaca raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun rasanya itu masih belum full tadi ya Ustaz. Barangkali selain doa-doa tadi ada doa khusus lagi yang bisa kami dawamkan. Demikian saya kira itulah, karena yang lain-lainnya mungkin sudah terjawab tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memantapkan ketawakalan di dalam hati Pak Dedi ya. Silakan Ustaz Yusya. Baik, ini menarik memang. Saya ingin memberikan gambaran diri sedikit begini Pak.
apakah orang yang menggantungkan harapan kepada Allah itu tidak boleh cerita kepada orang lain? Dan kalau dia cerita sama orang lain, apakah menganggap dia minta pertolongan pada orang itu? Enggak, Pak. Istri boleh cerita sama suaminya atas permasalahan yang dia hadapin, boleh. Anak cerita sama orang tuanya, boleh. Atas dalam batasan tidak menggunjing Allah, tidak protes kepada Allah. Karena dikatakan man asbaha fahuwa yashku dayqal ma'ashi fahuwa yashku rabbahu. Siapa orang yang bicara di pagi harinya kepada orang lain tentang kesempitan hidupnya, sesungguhnya dia menjelekkan daripada Tuhannya. Oleh karena itu timbulin dulu keyakinan, Pak. Kita 17 kali 17 rakaat sholat ikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Masa tidak timbul-timbul? Kalau tidak timbul-timbul, boleh kita amalin doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu. Atau setiap habis sholat sebagaimana guru kita ajarkan, istighfar, jangan langsung pergi. Baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dia bangun kesadaran tidak ada yang dapat memberikan manfaat siapapun kalau Allah sudah menahan. Dan kalau Allah sudah menentukan, pasti tidak ada yang bisa menahan. Sehingga timbul keyakinan buat kita, apa yang sudah terjadi buat kita, itulah bentuk tawakal kebaikan kita, dan hasilnya terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca doa Nabi Musa tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya ke penanya selanjutnya, ada Pak Jedi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri Pak Jedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Ustadz, pertanyaan udah terjawab semua. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba bertanya juga. Al-Quran sudah menyatakan bahwa iya akan na'budu wa iya akan nasta'in, bahwa kita hanya bergantung dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah ikhtiar. Lagi-lagi hukumnya akan balik lagi ke situ, ke 1, 2, 3 lagi. Kalau kita bersabar. Cuman sabarnya manusia itu kan kadang sebagai manusia yang lemah itu kan sangat terbatas sekali, Ustaz. Kapan ya Allah doa saya terkabul? Kapan ya Allah doa saya terkabul? Kapan utang-utang saya lunas dan sebagainya? Kita bertawakal hanya bangun awal, seakan-akan kita tuh masuk ke lorong waktu. Kapan cahayanya itu terang, itu kita kan masih menunggu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Jedi yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Bicara masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak di antara kita yang sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan tetapi belum Allah kabulkan. Padahal kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kisahnya Al-Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau lewat di pasar Basrah, itu banyak orang-orang di pasar Basrah bertanya, wahai Imam Ibrahim bin Adham, kami sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami juga bertawakal kepadanya, tapi kenapa kok doa kami belum diijabah? Kata Imam Ibrahim bin Adham, itu disebabkan karena hati kalian mati dari 10 perkara. Itu kalau disebutin, diceritain 10 perkara nggak cukup 2 hari nih, durasi kurang. Cuman salah satunya yang pertama, dia bilang apa? Ngaku kita cinta sama Allah, tetapi tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Ini yang satu pertama aja dulu rapiin. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Mukhtasar Hadis Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah, itu Nabi mengatakan, innal abda la yuhramu rizqa bidzambin yusibu alaih. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa terhalang untuk mendapatkan rezeki. Nah, permohonan yang kita minta kepada Allah kan bagian dari rezeki. Di saat kita bisa berdoa kepada Allah saja itu udah rezeki.
Jangan pakai ditanyain kapan dikabulnya. Kita bisa minta sama Allah aja itu udah rezeki. Berapa banyak orang yang kelar sholat dia kagak minta sama Allah. Padahal di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karangan Imam Nawawi di dalam bab keutamaan berdoa itu dikatakan oleh Rasulullah, tarkud doa maksiyah. Orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau meminta kepada Allah, dikategorikan maksiat. Bahkan kalau ada orang yang ketika dia kelar sholat dia tidak meminta kepada Allah, itu malaikat di masjid dia berkata, istagnaita anillah amalaka lillahi hajah. Kalian udah ngerasa kaya, nggak perlu sama Allah, udah nggak butuh lagi sama Allah. Makanya bersyukur ketika Allah karuniakan kita bisa meminta kepada Allah, itu sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa penyebabnya? Sudah meminta, sudah tawakal, tapi kok belum digabul? Kata Nabi, bisa jadi disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu menghalangi pengkabulan doa dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka bersihkan diri kita daripada kemaksiatan dan dosa. Perbanyak baca doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka insya Allah Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, diberikan kesempatan untuk bisa berdoa saja itu sudah rezeki. Apalagi termasuk juga dihadirkan kita di masjid ini, itu adalah satu rezeki yang luar biasa sekali. Masya Allah. Kita akan perluas lagi, kita akan perdalam lagi tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.